Inggih ramane. Kula ngertos napa ingkang ramane criosaken teng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Super Radio, berjumpa lagi di podcast Super Radio. Nah tentunya di sini bukan hanya saya sendirian, saya Ning Lili sebagai Ning Lili dan juga ada Cak Yopi. Cak Yopi. Kita nanti di sini ngobrolnya agak berbeda. Nah, Kalau biasanya kita ngobrolnya adalah ngobrol tentang serius-serius, nanti penuh guyonan. karena santai nih, temanya memang santai kan ya. Karena nanti yang duduk di sini di kursi panas ini, Waduh, yang nanti siapa akan tuh? kita adu, itu ada salah satu putri dari Maestro Ludruk Surabaya. Sang legenda ludruk yang ada di Surabaya. Ya, tahu siapa namanya? Cak Kartolo. Nah, Anda pasti sudah penasaran kan seperti apa keseruannya? Yuk, mari kita kupas tuntas bersama saya Ning Lili dan juga Cak Yopi di program podcast Super Radio untuk edisi kali ini. Sing arane Cinde Puspita. Nek awakmu ketemu karo Tumenggung Jayangkrana, iku tutokno ya, Cung. halo, karena tadi yang di awal sudah kami dari saya Ning Lili dan juga Cak Yopi. bener banget sudah memberikan spill dikit ya. Ya, soal siapa yang akan kita undang di Bener kesempatan banget, podcast karena memang kali ini ya. Ini sudah sangat-sangat spesial. Tentunya ini adalah penerusnya Cak Kartolo. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung sapa dulu Lili. Halo. Ning Lili Cak Yofi. Bener nggak? Bener Bener banget. ya? Kira nggak bener kalau mulai. Meskipun agak ragu-ragu gitu. Iya, ragu-ragu dikit, tapi nggak apa-apa. Bisa diremedi lagi kok. Terima Oke. kasih. Ini tadi apa dari mana? Ning? Dari Pulang Sak- kerja atau Dari Makaryo Binangun. Makaryo Binangun. Makaryo kerja. Oh, Makaryo. Sanes Makaryo Binangun. Oh, beda ya? Baru beda. Beda dari kerjanya tadi. Ya. Oke, sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. keadaannya dari kantor ke sini gimana? Pusing nggak? Nggak jalan katanya. Biasanya kan kalau jam 5, tadi kan jam 5 ya ke sini ya. Udah jam itu rame nggak atau pusing nggak lihat perjalanan? Tergantung tanggalnya sih. Kalau tanggal tanggal tua, tua gini, wah pusingnya sih. Pusing. Tanggal muda? Tetap pusing. Tetap pusing. Karena macet tapi bedanya. Wah, iya. Kalau tanggal tua, pusingnya karena Pusingnya karena nomor rekeningnya berapa? Ya dinikmatiannya aja Dinikmati ya. aja, harus tetap happy. Bersyukur Bener. gitu bener. Yang Ya. penting jaga keselamatan di jalan. Oke. Katanya ini kan juga dari anak sang legenda ludruk ya. Ya. Bener nggak sih? Kalau beneran anak dari sang legenda ludruk, boleh dong ngidungnya. Ingin tahu ini rasanya. Sebelum itu harus Oh perkenalan dulu. iya, Sob. lupa. Perkenalan Ning Dewi dulu. siapa kan banyak. Dewi Sri kan, Dewi Larasati atau siapa gitu kan? Ih, Dewi Oke nih, siapa sih? Dewi siapa nih? Kalau Dewi Kartolo jelas. Ya, Dewi Kartolo jelas. Tapi tidak sesuai sama KTP. Oh, gitu? Mata Oh. Cak. Kalau sesuai sama KTP saya Dewi Trianti. Dewi Trianti. Dewi Trianti. Infonya ini anak ragil. Oh, Tahu ragilnya? terakhir. 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 Ya nih, bener ya? Benar. Berarti nggak usah pakai revisi, langsung. Oke. Ragil Em, gimana? Untuk lebih menegaskan bahwa menegaskan gitu kan istilahnya kalau Ning Dewi ini apa anaknya Cak Kartolo. Suruh lah hidung sedikit-sedikit. Iya, boleh Ning, dong hitung hidup nih. sedikit. Spill Sedikit dikit aja. lah. Biar Spill penonton sedikit. penasaran, ini juga para penonton ini penasaran banget. Gimana sih emang bener nggak? Nah, itu. Kenapa tuh? Kalau bapak kan memang sudah luar biasa ngitunya gitu. Jadi mau dimaklumi kalau anaknya agak menclek gitu boleh pulang kan, tapi kalau misalnya agak keliru dikit gitu. Jangan dong. Semua pintu sudah kami kunci. Iya. Aduh, saya pikir Jadi harus sudah bagus. dibuka ya diusir berarti ya. Oke, kalau ngitung Juli saya masih nggak pede, masih belum pede kalau ngitung Juli, tapi kalau ngitung ngeremo tetap nggak pede, tapi sudah dilakukan. Oke, sudah dilakukan. Kalau Juli saya belum pernah melakukan. Oke. Monggo silakan Pak. Silakan dikit Jadi ya aja. berarti ya. Oh, jadi harus. Jadi harus jadi. Syarat supaya pintu dibuka nanti. Oh, gitu ya. Anu, Cak Yofi sama Ning Lili enggak beli ST ke Aduh, Ponorogo enggak, dulu? udah nggak Oh, nggak Ponorogo haus. udah Udah apa nggak cocoknya? haus. Iya. Nggak haus ini lagi ya. Iya. Ini suara cewek ya. Kalau cowok bisa? Bisa. Suara kodok. Dikit ya. Iya. Oke. Ya, bismillah. Tontonaniku
kudu iso dadi tontonan nglestarekno seni lan kebudayaan. Lontong kupat Semanggi Surabaya menawi kidungan kula lepat kula nyuwun ngapura. Amin. Oke, Amin. kita tepuk Tepuk tangan dulu dong. Aduh, udah ada tisu ya? Wow. Atau apa gimana? Beneran. Lap-lap gitu. Adanya gombal. Oh, gombal bener. Tapi Jawa Surabaya gombal bener. Ya, apa yang membedakan nih Kak, antara Kidung Jula Juli Ludruk dengan Remo itu tadi? Kira-kira. Waduh, kalau soal itu sih saya mungkin nggak seberapa ahli ya untuk mungkin tahu bedanya. Cuman tanya yang lebih ini mungkin yang lebih senior kali ya. Berarti saya harus kontak Pak Kartolo. Boleh. Ini beliaunya Lagi di rumah atau di mana? lagi gimana ya kira-kira Gimana ya? ya kira-kira? Soalnya nggak esok ditebak biasanya bapak itu. Ya, kok dia menang omah tiba-tiba pulang ke desa, ngono. Lagi mau di desa Mendinginkan. tiba-tiba di rumah. Ya ada bedanya sih Mas, Ada bedanya. ada bedanya sih sebenarnya. Cuman saya untuk menjelaskan itu takut salah Takut gitu. salah. Jadi mungkin nanti next bisa dapat Ya. info dari yang lebih senior lah. Terlahir sebagai anak dari seorang maestro ludruk Surabaya gimana perasaan? Apa menjadi anugerah? Atau biasa saja, Kebetulan atau- saja. Hah? Oh apes aku lahir. Misalkan Atau bahkan jadi anugerah kayak aduh bapak jadi ludruk gini, saya mau ikut-ikutan atau gimana tuh? Boleh tuh diceritain dikit. Ya, benang merahnya di jadi anak maestro ya. Ya. Gitu ya. Bangga pasti bangga lah. Semua orang kalau punya kelebihan kan pasti bangga. Pasti kan? ya. Tapi kalau dibilang beban itu bukan beban karena saya terlahir dari seniman yang sekarang dibilang maestro, dan cuman beban itu tugas saya meneruskan, menjaga apa yang sudah ditata oleh beliau, oleh Cak Kartolo, oleh Nintini. Jadi contohnya seperti tadi, saya pernah langsung ditembak dor kayak nyanyi ya, itu kayak lagu ya, ditembak dor. Itu pernah langsung digini kan. Awakmu sok ngremo, sok ngitung gak? Dereng, belum bisa. Anake wong ludruk, anake Kartolo gak iso ngitung. Waduh, Rasanya darah rendah perasaannya sekali. langsung Langsung. mengapinya. Saya langsung lapar, langsung lapar Mas. Oh iya, itu Mas. Kebetulan ada nasi kotak di atas. bukan itu maksudnya. Jadi rasanya itu iya itu. Tapi itu bukan beban ya buat saya. Itu tugas, itu PR. Kalau bangga, wah apalagi kalau pas beliaunya disebut Cak Kartolo gitu untuk naik panggung itu. Ya ampun, saya bisa nggak ya menjaga nama beliau? Saya bisa nggak ya meneruskan? Ya, Jadi punya pikiran gitu bisa nggak ya nerusin bapak? tanpa terpaksa lebih, tanpa terpaksa, iya betul, tanpa terpaksa. Dan beliau memang nggak pernah memaksa, nyuruh atau nggak pernah maksa betul, gitu. betul, nggak pernah nih. Jadi memang dari kecil saya ngikut beliaunya job gitu, tahu beliaunya Remo sampai jadi peranan istilahnya tokoh. Ya. Gitu. Jadi ya, Ya. ngalir aja. Oke. Tapi kan tadi Neng sudah menyebutkan menjaga, merawat, Iya. meneruskan gitu. Siap. Sudah dilakukan itu sekarang? Saya bilang sudah proses lah Proses. istilahnya, istilahnya proses. Memang dari Sudah sampai sejauh apa itu, Neng? Saya selain orang masak gitu memang pakai bumbunya beliau. Oke. Memang pakai bumbunya beliau. Tapi beliau berdua, Cak Kartolo sama Nintini itu menyampaikan jadi dirimu sendiri. Tapi setidaknya jangan lepas dari benang merahnya kesenian yang kamu belajar. Ya sejauh itu masih Sejauh itu ya. proses lah. Ya, kalau aktivitas Neng Dewi sendiri sekarang lebih banyak apa nih? Masih kerja ikut Kerja. orang, sama teman-teman di komunitas layang orang, sama teman-teman reok juga dari komunitas ketoprak juga. Ya, lagi aktivitas juga sama Arboyo juga, Arboyo juga. Ya, bicara tentang Arboyo karena kan hampir setiap pelatihan gitu kan kami ada gitu kan. Gitu. Target dari Neng Dewi untuk anak-anak yang tergabung di Arboyo itu apa sebenarnya?
karena yang di sini nih kita belajarnya ranah ludruk ya. Meskipun sebenarnya ada beberapa teman-teman yang dari ketoprak sebenarnya gitu. Ya secara garis besar jadi pelestari budaya yang positif. Pelestari budaya positif. Oke. Ada untuk semacam bukan menelurkan tapi semacam memberikan ilmu-ilmu ludruk ke mereka begitu. Nggih, itu dari kalau di Arboyo nggih, itu Bunda Noni. Bunda Noni yang punya peran besar di situ. Jadi saya pun juga sebenarnya dan teman-teman pelatih yang lainnya juga tetap belajar. Dan mungkin Bunda Noni pun juga masih tetap belajar karena kan namanya kan ilmu sama-sama kita belajar ya. Betul. Nggih. Jangan pernah puas dengan ilmu yang sudah kita dapat aja. Kalau kita sedikit menyinggung ludruk lagi ya Ning ya. Nggih. Nah, kalau menurut Ning Dewi sendiri untuk era sekarang ludruk itu seperti apa sih bagi anak-anak muda itu? Bener banget, karena kan biasanya kalau untuk di era sekarang kan bilang kayak ada udah deh nggak Jadul. penting. Iya Oh, jadul atau kan. apa gitu. Atau mungkin bisa juga ya nggak penting banget gitu. Ini saya sendiri sih ya. Iya. Ya mohon maaf kalau mungkin statement salah seperti itu. Ludruk itu ini di ranahnya ludruk ya. Ya. Itu juga ada, saya pikir juga ada stand up-nya juga. Ya. Ada komedi-komedinya Di gitu. di Pastinya ini ya, ada. kidungannya ya. Dalam. Kidungannya atau di gimana nya? Jula-julinya stand up-nya itu. Bisa di situ ya? bisa di situ. Juga kalau dibilang komedinya juga ada. Kemudian juga teaternya serius itu juga ada. Jadi saya pikir kalau dengan anak-anak muda, saya pikir kalau untuk belajar ludruk bukan masalah sih sebenarnya. Iya. Cuman mungkin dari bentuk cerita kita menyesuaikan apa yang terjadi di era sekarang. Gitu. Cuman ini yang saya tahu dari senior ludruk, jangan melepas benang merah ludruk. Ya ada ngeremo, ada ngitungnya gitu. Kalau perihal cerita bisa fleksibel sih. Jadi kalau cerita-cerita ludruk itu juga bebas gitu ya. Nggih, bisa, malah kalau ludruk bisa dengan kehidupan sehari-hari sudah bisa jadi cerita ludruk, legenda, sejarah. Ketoprak pun juga itu sih, legenda, sejarah. Wayang orang pun juga seperti itu. Cuman kalau di ludruk kan mungkin banyak mengangkat cerita keseharian kayaknya. Itu saya pikir kan kalau dengan teman-teman yang masih muda-muda banyak yang bisa bisa dipaketkan jadi ludruk gitu kan. Ya, kalau sekarang sudah pernah memproduksi nggak nih misalkan ludruk yang memang itu fokusnya adalah untuk anak-anak muda misalkan, entah itu lakonnya, entah itu pemainnya, entah itu apanya lah. Kalau ludruk yang muda-muda banyak, Cak. Banyak ya? Banyak. Banyak. Ada dari Indonesia juga Oke. ada. Generasi pecinta seni ada, Marsudi Laras juga ada. Terus ini Arboyo, semua. iya gitu. Banyak kok teman-teman ini pelaku yang muda-muda juga. Gitu. Yang Mbak Ning Dewi ini emang suka ludruk itu dari kecil atau karena ikut-ikut bapak atau gimana? Kalau mungkin awalnya orang itu biasanya suka dulu ya. Karena saya dari kecil itu ikut bapak ibu ngamen sana sini, ya ludruk, yang ikut ketoprak waktu itu gabungan dengan siswa budaya waktu itu. Jadi kalau dibilang apa ya, ngalir sih, Ngalir ngalir. aja. Cuman saya juga salah satunya ikut ludruk takutnya dor, Gitu. percol gitu ya. Padahal itu mungkin buat biar repo aja ya gitu. Ya bukan yang kayak gimana enggak sih, ngalir sih Neng. Mengalir aja Gih, dari kecil ya? dari kecil, Oh, dari kecil saya karena suka ikut ayah jadinya mungkin apalagi kalau dulu kan hiburan kan nggak seramai sekarang sekarang. gitu kan. Dulu nanggap ludruk wah sudah kayak Ramai konser banget, iya. ya kayak gitu sih. Sampai sekarang ya ngalir aja, yang penting apa ya, kalau saya bilang dari minat kayaknya, dari minat. minat sama supportnya Ya. gitu. Tapi kalau minat
tanpa didasari rasa suka juga susah. Gitu. Makanya Iya. itu makanya Soalnya itu kayak nggak ada tekanan Kira-kira- dari diri sendiri juga. betul, tapi bukan berarti mungkin orang tua apa ya aku penari kan aku bisa jadi penari, aku wong ludruk kan aku bisa ludruk, nggak seharusnya seperti itu sih sebenarnya ya. Nah, itu tadi karena memunculkan untuk suka minat itu kan beda-beda ya. Tugasnya siapa ya kira-kira gitu ya Cak ya? Nah ya itu. Bingung semua. Tapi menarik loh Ning, artinya bahwa Ning Dewi itu tidak punya latar belakang untuk nari, untuk remo atau apapun itulah. Karena esos kabarnya. Kan sos darurat kan, SOS kan. Esos. Ya gitu SOS sarjana sosial ya. Sarjana sosial kan. Ya itu tadi ya, saya justru dari awal itu seni kok tiba-tiba untuk ngambil ilmu di sarjananya langsung ke Sosial. di luar sarjana seni gitu. Ya bukan dengan kesengajaan sebenarnya Botan, cuman ya saya orangnya dari tadi intinya mengalir aja. Di kesenian saya tetap belajar, tapi di ilmu yang lain saya juga tetap belajar. Ada nggak Ning tips untuk anak muda supaya bagaimana mencintai ludruk? Yang jelas akarnya itu dari minat sih. Minat dulu. Itu mungkin kayak yang di sekolah-sekolah kayaknya dulu ekstra ada yang ekstra ludruk juga sih. Ya. Itu tuh apa karena apa ya istilahnya kita ini menyediakan wadah untuk berlatih ludruk, tapi kok ya ada yang bilang itu berarti dipaksa kudu melok di sekolahnya Di gitu. sekolah, oke. Kadang saya mikir ya kalau misalnya memang sudah nggak minat ya nggak apa-apa gitu. Ya mungkin cara mensupportnya dari situ sih Cak. Gitu ya. Ada wadah mungkin kalau saya tiba-tiba aku pengen belajar ludruk nanti ya kira-kira. Nah gitu kalau nggak ada wadahnya kan selesai. Ya. Berarti harus menemukan wadah yang pas di mana gitu ya. Sepertinya begitu. Sepertinya begitu. Nah terus kok golekin nang di Cak. Nah ya Nggak itu. ngono. Buka Aku primbon. Loh primbon Mojokerto. Mau Mojokerto. Primbon di Krian. Krian bisa, Waru. Mojokerto bisa, Oh. Waru. Oh, Pokok yang sekarang itu yang agak susah dicari itu yang mempersatukan umat. oh gitu. Ya. Apa tuh? Primbon-primbon yang ada nomor-nomornya. itu sudah sulit sekarang. Gitu ya. Nggak dewe ya tadi di kota dewe. Iya, Oh iya, ya emang gitu. Neng Dewi ini Iya. suka ludruknya kan dari kecil. Itu emang hanya ludruknya aja atau mungkin ada yang hidung tadi itu atau mungkin apa, mungkin lainnya juga. Saya waktu itu menikmati sepaket Oh sepak. gitu. Jadi ngelihat pertama kan pasti ada yang namanya pedayan yang nyanyi bareng-bareng gitu. Kemudian ada ngeremonya. Habis itu lawak, apalagi lawak kan otomatis lucu ya buat kita kan hiburannya. Aku pengen nonton ludruk karena pengen delok ngeremone tok. Mboten sih. Saya ya. Saya pengalaman saya dari kecil itu. Entah nggak tahu kenapa. Lebih kuat mana nih pengaruh antara Cak Kartola atau Ning Neng ini Dewi. dalam membentuk karakter jenengan? Untuk berkesenian maksudnya. Berkesenian. Yang lebih dominan, Kalau saya bilang pastinya nggak ada yang dominan. nggak ada yang dominan. Jadi sama Dua-duanya kenceng. Dua-duanya Oh, kenceng. dua-duanya. Mungkin kalau yang dari ayah, dari ayah, dari bapak, dari bapak itu mungkin lebih ke teaternya. Kalau dari ibu, dari tarinya. Dari tarinya. Kalau saya bilang dari dulu saya juga mikir gini, nari kemudian kok saya pun juga minat di teaternya ya, teater tradisi lainnya. Ya berarti ya dua-duanya mungkin bisa mensupport saya yang berkesenian. Siap-siap. Dan mungkin pandangannya Mbak Dewi itu kan di zaman sekarang kan mungkin ludruk kan nggak terlalu ya apa ya buat anak muda ya nggak terlalu apa ya kalau buat anak muda itu Apa itu? ada Menarik mungkin. iya mungkin nggak terlalu menarik buat anak muda tapi kalau dari pandangan Mbak Dewi punya pandangan sendiri tentang ludruk di masa depan itu kayak gimana? Apakah tetap ada ludruk? Harus. Atau bagaimana? Harus Harus. Saya bilang harus. Wajib hukumnya ya. karena budaya juga lah Cak. Nggak boleh sunahin hukumnya, wajib. Wajib. Nah wajib itu tadi. Ya
Kok titik? Harus ada koma itu harus dijelaskan. Janganlah, kalau bisa jangan hilang lah. Wajibnya itu kenapa tuh? Iya, ya itu tadi kita punya KTP loh Ning, kita punya identitas loh Ning, gitu loh ya. Jadi nggak cuma ludruk sih kalau saya bilang ya, mungkin ada kesenian-kesenian yang belum istilahnya belum dimunculkan gitu. Oh, sebenarnya Nusantara keren loh. Keren. Saya kalau pas lagi gabung sama teman-teman di beda negara, beda provinsi, beda kota gitu, asik loh Indonesia itu. Apalagi kalau ada event-event gitu, Itu. wah lagi meriah-meriahnya juga. Nah itu kalau saya pikir jangan sampai lah hilang gitu. Jadi memang Atau mungkin nih bisa gini, PR-nya sekarang mungkin adalah bagaimana kesenian itu bisa masuk ke ranah anak muda. Jadi artinya apakah mungkin misalkan ludruk dikombinasi dengan visual supaya anak muda tertarik untuk gabung, untuk ikut atau apa bisa sih seperti Cak. itu gitu, bisa ya? sih Cak sebenarnya. Jadi mungkin kalau apa ya, yang biasanya pakai properti yang ini mungkin pakai blue screen gitu ya. Tapi juga tetap menyesuaikan dengan cerita Ya, ya. tetap menyesuaikan. Saya bilang ya. Jadi tapi ya juga banyak kok semisal di mana ya gitu. Ini nonton anak muda-muda loh. Ya. Oh iya. Ya, kok tiba-tiba saya amnesia ya, di mana ya? Tapi bener kaget aja sih loh. Dan seumuran mereka ngerti loh Kartolo itu sopo. Coba. Oke, luar biasa berarti sekarang perkembangan kesenian. Berarti bener anak muda itu emang luar biasa. Generasi emas. Oke, bener, minatnya juga mungkin lebih digali supportnya dari mungkin saya mungkin dari dinas terkait. Iya. Nah itu juga mungkin mensupport. Tapi ya itu tadi kembali Ya. ke minat Cak nih. Kembali ke diri sendiri. Sebenarnya. Mungkin ini nih, ada nggak tips nih, misalkan ini kan sudah ada anak yang minat, anak yang suka tetapi tidak support dari orang tua. Nah, itu yang susah nggak sih? Gimana kira-kira untuk tidak menyadarkan sih, jangan, tapi untuk Pendekatan kali ya. Pendekatan seperti agar itu. orang tua Ada setuju nggak lah. tips untuk itu? Saya pikir mungkin kalau adanya seperti festival ludruk gitu, itu mungkin bisa untuk memancing pendekatan ke orang tua untuk bisa mensupport ya. Jadi kayak melihat kemampuannya anakku di sini ternyata bisa Jadi supportnya juga. nggak cuman pegang bass gitar, nggak cuman pegang saxophone atau ternyata karyawita terus pentas sebagai ludruk gitu. Saya pikir gitu sih pendekatan ya. Ya, pendekatan. Bergeser ke Trawas atau ke Tretes gitu, Ke Bojonegoro juga boleh. Ke Bojonegoro boleh. Ngawi nanti kita Dieng. putar Dieng gitu kan, Ijen juga sekalian gitu. Mungkin ya bergeser ke sana ya. Tahu lah. Oke, satu closing statement untuk anak-anak muda supaya mereka tidak takut dalam berkesenian. Bismillah. Mudah-mudahan saya tepat sasaran dan tidak keliru. Jadilah pelestari budaya yang dengan karya-karya yang positif. Jadilah generasi yang cerdas. Jangan hanya mengejar untuk menjadi sempurna, tapi jadilah umat Tuhan yang bisa berkah. Amin. Kalau closing statement gini bisa serius ternyata. Ini kan dia di bawah tanganku gini. Ya Allah. Ya Allah. Oke, Jangan sampai akhirnya- ada netizen. Allah. Tadi Siap. Neng Dewi sudah closing statement, artinya ya kita sudah harus pamit. Sudah harus paham. Karena sudah dikode di sana, pintunya sudah dibuka, sudah boleh keluar. Buka semua itu. Sudah dibuka semua. Padahal saya udah bawa kuncinya sendiri loh, Cak. Aduh, itu kan Kunci kunci mobil. Inggris. Oh, iya, kuncinya itu. Siap, Gi. Ya semoga semuanya yang positif bisa membawa Amin. kebudayaan kita lebih maju lagi. Oke, Lia. Oh, Neng Lili kok, Neng Lili ya. Iya. Lain nama itu nanti. Oke. Oke. Nah, saudara-saudara radio mungkin ada juga
bingung atau penasaran podcast-podcast yang selanjutnya itu bagaimana, boleh yuk di subscribe, like, juga komen juga, jangan lupa notifikasinya kan biasanya. Notifikasi. Teng 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 gitu. Lonceng. Iya bener Lonceng. banget, karena harus ada loncengnya biar nggak ketinggalan sama podcast-podcast yang akan datang. Kalau begitu saya Ning Lili pamit. Tening Dewi. Dan juga Saya Cak Yofi pamit. Kita bertiga pamit Bertiga akhirnya. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam merdeka. merdeka.